aku mau mewawancarai dia tentang pelestarian sungai. Jadi sebelum kita bertanya lebih lanjut kepada narasumber aku di sini tentang pendapat dia mengenai pelestarian sungai, aku bakal ngejelasin sedikit aja informasi tentang apa sih itu sungai. Sungai adalah aliran besar yang memanjang dan mengalir dari asalnya yaitu hulu hingga ke hilir atau muara. Jenis sungai pada dasarnya dibedakan menjadi 3 jenis guys. Yang pertama berdasarkan jumlah airnya, yang kedua berdasarkan genetik airnya, dan yang terakhir berdasarkan sumber airnya guys. Jadi gimana nih, udah pada tahu kan sedikit informasi tentang sungai? Kali ini aku bakal ngadain sesi tanya jawab untuk mengetahui nih apa ya pendapat narasumber aku di sini tentang pelestarian sungai. Jadi aku sama Cia ini kan tetanggaan, otomatis kita ada di satu lingkungan tempat tinggal yang sama kan. Nah, kita tahu banget kalau misalnya di dekat sini tuh nggak ada yang namanya sungai. Jadi aku juga nggak bisa nanyain Cia tentang sungai di sekitar rumah kita. Tapi aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Kamu pernah nggak melihat sungai? Mungkin pas lagi di jalan, lagi rekreasi, atau lagi main sama teman? Pernah sih. Pernah. Kira-kira lokasi yang deket deh dari sini, mungkin yang kamu pernah lewatin atau apa gitu? Ya yang paling dekat tuh di dekat Pasar Ceger gitu, di jembatan. Jadi menurut kamu nih, aku mau nanya pendapat kamu. Kalau misalnya sungai yang ada di Pasar Ceger itu, yang deket jembatan, kondisinya seperti apa sih kalau mungkin kamu pernah merhatiin? Kondisinya tuh kayak nggak terlalu kotor, nggak terlalu bersih juga, kayak rata-rata gitu. Sedang lah ya Ya, jadinya. tanggulnya juga kayak masih bagus, terus nggak terlalu banyak sampah. Airnya juga nggak terlalu kotor banget gitu. Kalau misalnya soal makhluk-makhluk hidup di sana, biasanya kan masih ada ikan atau lain sebagainya. Masih sih, soalnya aku juga kayak pernah lihat orang yang mancing gitu kan, otomatis juga ada ikannya kan. Berarti kalau misalnya ada ikan gitu, ya lumayan bagus lah ya buat ukuran sungai. Kan tadi kamu udah bilang nih, udah ceritain ke aku kalau misalnya sungai yang di dekat, yang di Jurang Mangu, yang di dekat Pasar Ceger di bawah jembatan itu kondisinya lumayan baik. Menurut kamu sendiri, kriteria dari baik untuk sungai itu seperti apa sih? Atau kayak kriteria sungai yang bagus? Ya kayak airnya jernih, terus nggak terlalu banyak sampah juga. Di situ kayak masih ada hewan-hewan yang hidup juga kan, terus nggak tercemari oleh limbah gitu lah. Oh, berarti yang paling gampang lah kita bisa ngeliat dari airnya langsung ya guys. Kalau misalnya airnya warnanya masih bening, itu berarti kualitas daripada sungainya itu masih bagus. Dan kalau misalnya masih terlihat atau masih ada makhluk-makhluk hidup yang tinggal di sana. Jadi kan tadi aku udah nanya-nanya sama Cia seputar kriteria sungai yang baik. Nah, menurut aku sendiri, sungai yang baik tidak terlepas dari peran penduduknya yang mau menjaga ekosistem sungai. Kalau misalnya penduduk mau menjaga, otomatis sungai bermanfaat. Lalu menurut kamu apa sih manfaat sungai? Sungai sebenarnya juga harus dilestarikan kan, karena itu salah satu ekosistem yang melindungi flora dan fauna, serta banyak banget banyak manfaatnya bagi kita. Oh, berarti sungai itu sangat penting guys, karena bermanfaat buat kehidupan manusia. Jadi kan tadi kamu bilang kalau misalnya salah satu manfaat daripada sungai itu adalah demi kehidupan manusia atau demi keberlangsungan hidup manusia. Bisa kasih contoh nggak sih apa aja manfaat sungai bagi kehidupan manusia yang mungkin bisa didapatkan oleh para penduduk jika mau menjaga kelestariannya? Manfaatnya itu bisa sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, terus bisa menjadi tempat rekreasi, tempat olahraga atau hobi seperti kayak rafting atau arung jeram itu, terus bisa juga buat membudidayakan ikan, udang, dan teman-temannya. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Tapi nih ya guys, aku mau ngasih tahu aja. Sungai itu memiliki satu manfaat penting yang mungkin bagi kalian itu tuh bukan suatu hal yang wajar. Jadi, bagi kebanyakan orang dari kalangan menengah ke bawah, mereka masih
sungai sebagai salah satu sumber utama air mereka. Bayangin deh, kalau misalnya sungai tersebut kotor, tempat dibuangnya tinja dan lain sebagainya, mereka harus menggunakan air yang ada di sungai untuk minum, makan, mencuci, bahkan mandi. Tidak jarang loh yang terkena iritasi kulit. Kita kan udah dengar tuh betapa banyak manfaat daripada sungai. Sekarang aku mau ngomongin hal negatifnya nih, karena sesuatu itu pasti selalu ada positif dan negatifnya kan. Kira-kira apa sih hal negatif daripada sungai? Sebenarnya tuh sungai itu nggak ada hal negatifnya ya. Yang bikin ada hal negatifnya tuh kitanya sendiri. Kita tuh nggak bisa kayak menjaga kelestarian lingkungan. Hal negatifnya juga tuh bisa kayak membuat erosi, terus tanah longsor. Terus kalau misal kita buang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan banjir. Terus kotorannya tercemar kemana-mana gitu. Terus itu berarti kalau misalnya kotorannya tercemar tuh gara-gara banyak yang buang tinja sembarangan gitu ya. Tuh guys, berarti sebenarnya sungai itu nggak pernah menimbulkan dampak negatif buat kita, tapi karena perilaku kita yang tidak bertanggung jawab lah, sungai jadi menyebabkan sesuatu yang buruk bagi kelangsungan hidup kita. Nah, kan tadi kita udah nanya-nanya nih ke Cia tentang dampak-dampak negatif daripada sungai. Tentunya untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut terjadi dalam kehidupan kita, aku mau nanya nih, apa sih yang menurut kamu penting atau tips-tips dalam menjaga kelestarian sungai? Ya yang umumnya jangan membuang sampah sembarangan. Terus jangan membuang ini kayak tadi tinja atau urin sembarangan ke sungai-sungai gitu. Terus jangan membuang limbah produksi. Terus kalau misalnya mau mengelola limbah juga harus mau membuang limbah ke situ juga harus dikelola dengan baik baru dibuang gitu. Tuh guys, dengerin ya langkah-langkah berikut. Itu penting banget tuh demi menjaga kelestarian sungai. Menjaga kelestarian sungai adalah tugas utama dari penduduk yang tinggal di sekitarnya. Karena penduduk di sekitarnya lah yang akan merasakan dampak negatif atau akibat dari tidak menjaga kelestarian sungai. Namun, apakah pemerintah juga berperan dalam mendukung program pelestarian sungai? Gimana nih Ci menurut kamu? Apakah peran pemerintah dalam menjaga atau mendukung program pelestarian sungai? Pemerintah tuh udah sangat berperan penting bagi pencegahan melestarikan sungai ini. Kayak ada 3 upaya yang aku tahuin, kayak mengedukasi kita untuk nggak buang sampah sembarangan karena itu berbahaya. Terus mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai gitu. Terus yang ketiga mengelola sampah agar didaur ulang biar menjadi bahan bermanfaat gitu. Berarti pemerintah juga ikut turut serta nih guys dalam menjaga ataupun mendukung program pelestarian lingkungan. Jadi kesimpulan kita pada wawancara kali ini adalah bahwa sungai yang baik dapat dilihat dari kandungan airnya. Air daripada sungai yang baik itu tidak berwarna, tidak keruh, tidak mengandung zat-zat racun yang dapat merusak tubuh ataupun mengiritasi kulit. Sungai yang baik juga dapat menjadi tempat yang baik pula bagi hidupnya hewan-hewan atau biota laut. Untuk itu kita harus mengetahui manfaat daripada sungai yang sangat besar agar kita juga mau menjaganya. Manfaat daripada sungai yang paling penting adalah menjadi sumber utama air bagi kehidupan manusia, yaitu untuk makan, minum, mencuci piring, atau sekedar mencuci baju. Selain itu, sungai juga sangat bermanfaat untuk kita melaksanakan hobi kita, seperti rafting, arum jeram, dan masih banyak lagi. Meskipun memiliki banyak sekali manfaat, jika kita tidak menjaganya, sungai dapat menjadi bencana bagi kita. Sungai dapat menimbulkan erosi, tanah longsor, banjir, dan kerusakan ekosistem lainnya. Dalam hal menjaga atau melestarikan sungai, pemerintah telah melakukan 3 hal utama. Yang pertama yaitu sosialisasi untuk tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mendaur ulang limbah sebelum membuangnya ke sungai. Setelah melakukan itu semua, tentu saja penduduk juga harus berpartisipasi sebagai peran utama dalam menjaga kelestarian sungai, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang tinja sembarangan di sungai, dan juga dengan tidak memancing ikan menggunakan zat-zat beracun, karena hal tersebut dapat mencemari
kualitas air daripada sungai. Jadi dari sekian banyak yang telah kita tanyakan, kira-kira kamu ada saran gak, Ci, untuk para penduduk di sekitar sungai agar mereka mau untuk menjaga kelestarian sungai? Saran aku bagi masyarakat itu, kalau itu penting, ya jaga. Karena kan sungai itu kan juga penting kan bagi kehidupan kita. Nah, kalau misalnya sungai itu dalam keadaan buruk, kita juga kan yang nyesal. Nah, makanya kalian juga harus mengikuti perintah-perintah agar tidak mencemari Sungai ya. agar dapat melestarikan sungai juga, guys. Ya. Jadi itu dia, guys, saran-saran dari temen aku. Aku harap kalian semua yang nonton ini dapat melaksanakannya dengan baik ya. Sekian dulu pembicaraan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.